Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Sehat. Pemirsa, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan dari narasumber kita, yakni ada Dr. Azhari tentang sebenarnya DBD itu penyakitnya seperti apa penyebabnya, dan juga tanda-tandanya, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, kita akan lanjutkan kembali nih pemirsa, bersama narasumber kita ada Dr. Azhari. Baik dokter, kita boleh lanjut lagi ya dokter ya. Nah, tadi kan dokter ada bilang untuk penyembuhan DBD ini ada beberapa fase-fasenya dokter ya, fase-fase dalam penyakit DBD ini. Nah mungkin tadi juga dokter ada bilang akan dicek lab. Ya, nah dicek lab itu tuh kira-kira kapan waktunya tuh dokter? Iya, jadi ya Mbak ya, cek lab untuk demam berdarah ini pun sebenarnya bermacam-macam dia Mbak. Yang paling umum di rumah sakit itu ada namanya cek imunoglobulin, imunoglobulin G, imunoglobulin M, itu Mbak ya. Jadi kalau imunoglobulin M ini dia itu lebih awal terdeteksi. Jadi kalau misalnya yang pasien ini tadi udah hari kelima demam, biasanya kalau dicekkan udah positif itu imunoglobulin M-nya. Nah, tapi imunoglobulin G-nya belum. Cuman nanti kalau hari-hari ke-8 udah imunoglobulin IG. Saya nyebutnya mungkin IgM aja Mbak ya. Boleh. IgM-nya positif, IgG-nya positif. Jadi memang kalau IgM itu kan dia fase akutnya dia di IgM. Jadi itu positif, IgG-nya nanti positif. Tapi kalau belakangan nanti IgM-nya udah negatif. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu hari pertama sampai hari keempat kita cek IgG, IgM itu dia masih negatif dua-duanya Mbak. Biarpun seseorang itu udah demam berdarah. Tapi kalau udah mulai hari kelima kita cek IgM-nya udah positif. Kalau IgG-nya mungkin 3 hari kemudian baru dia mulai positif. Jadi kalau untuk di hari-hari awal itu kalau kita mau periksa demam berdarah kita ceknya tuh NS1 Mbak. NS1 cuman biasanya di fasilitas kesehatan yang cukup besar itu yang ada NS1 atau bahkan kalau di NS1 pun negatif tapi orangnya memang penasaran kali ini sepertinya ini demam berdarah, maksudnya orang tuanya tuh pengen tahu kali ini ada nggak virus demam berdarahnya atau enggak, itu kita bisa cekkan juga PCR-nya. PCR untuk virus dengue tadi, tapi itu mungkin nggak pernah lah dikerjakan untuk maksudnya sangat-sangat jarang sekali Mbak untuk PCR itu. Jadi yang paling sering itu kita NS1 sama imunoglobulin tadi, IgG, IgM tadi. Tapi yang paling sering bisa kita lakukan di rumah sakit yaitu tadi IgG, IgM sekitar hari-hari kelima dia demam baru kita periksakan. Berarti kalau sudah keluar hasil yang lab itu baru bisa dilakukan untuk penanganan selanjutnya. Karena biasanya kalau untuk IgG, IgM ini kalau di awal-awal selalu jawabannya nanti IgG negatif, IgM negatif gitu dia. Makanya biasanya kalau yang di awal-awal dia demam ya udahlah NS1 kan aja langsung gitu. Berarti memang ada beberapa tahapan untuk cek lab ini ya dokter, bukan hanya sekali tetapi mungkin bisa sampai ketemu benar-benar itunya ya sampai dokter? Ketemu benar-benar dia tanda-tanda virusnya itu tadi. Baik dokter. Nah tadi juga saya juga ada dengar dokter bilang tanda-tanda DBD ini adanya cairan ya dokter ya? Cairan yang menumpuk di kaki ataupun di perut kata dokter. Di perut, di paru-paru. Nah itu mungkin apakah cairan itu bisa diserap kembali oleh tubuh atau bagaimana dokter? Iya Mbak. Jadi memang itu dia pasien-pasien demam berdarah ini seringnya itu dengan misalnya nanti udah kita rawat, habis itu dia perutnya udah mengeras, kita periksa udah penuh cairan dia, penuh cairan ya kayak saya bilang tadi tuh karena memang kebocoran plasma tadi keluar dia dari dalam pembuluh darah itu menuju ruang-ruang yang interstisial, ruang-ruang yang berongga gitu. Jadi nanti kalau misalnya dia demam berdarahnya ini udah teratasi, tadi itu kan kenapa dia plasma leakage-nya itu keluar karena trombositnya tadi itu bisa menurun, kemudian permeabilitas kapilernya itu meningkat, jadi cairannya keluar. Tapi kalau nanti demam berdarahnya ini udah mulai teratasi, trombositnya udah mulai naik, yang istilah kita kebocoran-kebocoran di pembuluh darah itu udah mulai
tertutupi, kemudian cairan itu bisa diserap lagi sama badan. Oke. Jadi yang itu tadi, jadi memang tanda-tanda dia udah mulai ada sembuhnya, yaitu tadi cairan-cairan itu udah mulai teratasi dia. Misalnya tadi cairannya numpuk di ruang pleura paru, ya udah mulai ketarik dia masuk ke pembuluh darahnya. Oke, berarti Jadi memang cairan itu ketarik lagi sih, ketarik lagi ya, Dok? asalkan memang penyakitnya itu udah mulai teratasi. Oke, berarti untuk cairan yang disebabkan oleh DBD ini memang bisa diserap lagi oleh tubuh ya, Iya, dokter ya? cuman ya memang itu juga yang selama dia cairan tadi itu keluar dari dalam pembuluh darah, efeknya kan memang di dalam pembuluh darah itu jadi kekurangan cairan. Yang paling kita khawatirkan lagi itu kalau kekosongan cairan tadi itu, atau istilah kita itu shock sih, biasanya kita nyebutnya itu shock syndrome, dengue shock syndrome itu. Jadi memang kondisi yang cairannya tadi di dalam pembuluh darah itu udah kosong, ke ginjal malah yang paling kita takutkan, Mbak. Ke ginjal, jadi suplai cairan ke ginjal. Jadi memang ginjal itu salah satu organ yang memang harus terus-terusan bekerja dia. Jadi kalau cairan itu yang dia saring itu sedikit, kekurangan cairan ke ginjalnya, yang paling sering ditakutkan malah jadinya gagal ginjal itu, Mbak. Jadi memang di penyakit demam berdarah ini cukup sering itu gagal ginjal karena shock tadi itu, Mbak. Berarti sangat ini juga ya, dokter, fatal juga ya penyebab DBD ini, bisa sampai ke ginjal. Cuci darah pun bisa juga, Mbak. Berarti sakit ginjal ini bukan hanya disebabkan oleh kita pola gaya hidup kita, tapi bisa juga disebabkan oleh DBD ini ya, dokter ya. Waduh. Karena tadi itu, Mbak, karena cairannya itu keluar semua dari dalam pembuluh darah, terakhirnya kosong dia di situ. Kosongnya di situ, ya itulah jadinya nggak ada suplai ke ginjal, rusak ginjalnya. Paksalah jadinya cuci darah dan lain-lain. Oke, baik. Saya juga baru tahu nih, dokter, ternyata DBD bisa menyebabkan kerusakan ginjal juga ya, dokter ya. Baik, dokter. Nah, tadi kita juga sudah membahas panjang lebar nih, dokter, tentang penyebabnya, kemudian pencegahan. Nah, selanjutnya nih, dokter, pencegahan. Nah, bagaimana nih, dokter? Mungkin adakah hal-hal sederhana yang kita lakukan untuk mencegah terkenanya DBD ini? Ya, Mbak. Jadi kalau untuk pencegahnya ini, ya kita itu harus kerja bareng-bareng sih, Mbak. Kalau kita kerja di rumah kita bersihkan, tetangga kita nggak ngebersihkan lingkungannya, ya sama aja bohong juga, karena kan nyamuk itu dia bisa radius berapa puluh meter dia kan. Jadi ya pencegahannya itu ya seperti itu tadi, kita itu memang kerja rame-rame istilahnya. Kalau kita ngebersihkan lingkungan itu ya jangan cuma satu rumah yang ngebersihkan, tapi rame-rame. Jadi semua tempat-tempat penampungan itu terkadang ada di pot bunga, terkadang ada di tempat-tempat sampah. Itu semua tuh bisa jadi media untuk berkembang biaknya nyamuk tadi. Jadi ya memang harus dari pemerintahnya menggerakkan ke lingkungan untuk bersih-bersih. Habis itu juga biasanya kalau ada yang kena itu nanti dari orang puskesmas datang mendata. Habis itu meriksa jentik-jentiknya semua di daerah itu. Kemudian juga biasanya dari pemerintah juga kalau ada yang positif dilakukan fogging, diasap semuanya daerah itu. Jadi ya selain kita yang tadi itu 3M plus tadi, mengurus, menutup, sama mengubur itu, ya kita juga pakai yang fogging itu, kita pakai juga Jumanti itu, tim-tim yang nyenter-nyenter bak mandi kita itu ada larva-larva nyamuknya atau enggak. Selain itu juga yang paling penting yaitu tadi lotion itu. Jadi kalau memang di jam-jamnya yang rawan itu ya kalau bisa pakai lotion, dan kalau bisa juga jangan di rumah, karena memang yang paling banyak kejadian ini di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan dia lebih susah nyamuknya kan untuk menyerangnya. Jadi yang di dalam ruangan ini yang cukup mudah untuk diserang sama nyamuknya. Kemudian yaitu tadi vaksin tadi itu juga, karena vaksin ini juga efektivitasnya cukup tinggi. Vaksin, kemudian ya itu tadi kalau ada demam
ya periksakanlah. Ke dokter. Jadi juga kalau demam kan periksakan ke dokter. Habis itu saya nengok juga ada tren-trennya orang-orang tua itu yang pakai sekedar ditempel aja di dada. Apa itu dokter? Kan ada tuh yang ditempel di dahi untuk menurunkan demam. Oh iya. Padahal yang paling bagus yang kita sarankan ke orang tua itu dikompres ya. pakai air. Karena kalau cuman yang ditempel di kening itu dia menarik panasnya itu ya dari kulit itu, nggak dari dalam. Jadi kalau kita sarankan sih orang tuanya dikompres. Dikompres, kalau nggak hilang juga ya dibawalah ke dokter untuk diperiksakan anaknya. Iya. Berarti dokter tadi ada fogging ya dokter. Iya. Apakah fogging itu sangat efektif nih dokter untuk mencegah nyamuk itu berkembang biak di lingkungan kita? Efektif Mbak. Karena memang kalau dia di fogging itu nyamuk-nyamuknya itu ya pada mati, yang larva-larvanya itu juga pada mati, dan memang ya itulah salah satu cara kita sekarang ini dengan asap tadi itu Mbak. Iya benar. Nah dokter, saya kembali ke vaksin tadi ya dokter ya. Kata dokter kan kita semua masih bisa mendapatkan vaksin tersebut. Nah ini untuk cara kita mendapatkan vaksin itu bagaimana dokter? Apakah kita harus datang langsung ke rumah sakit? Dokter saya mau vaksin DBD nih, apa gimana dokter? Oh iya, saya rasa sih memang kita harus berkunjung ya ke dokter anak atau ke dokter penyakit dalam untuk minta vaksin itu tadi. Ya, karena kan vaksinnya baru 2017 tadi kata dokter ya. Mungkin bagi kita yang waktu kecil belum ada. Ya, belum mendapatkan vaksin, berarti kita boleh untuk langsung mengunjungi. Langsung iya. Dan meminta vaksin ya dokter. Meminta vaksin. Oke, baik nih. Menarik sekali nih dokter. Selanjutnya nih dokter, saya juga pernah mendengar ya kalau misalnya terkena DBD itu harus meminum jus jambu biji yang warna merah itu demi pemulihan nih. Bagaimana itu dokter? Apakah benar atau hanya mitos? Jadi iya sih saya pun sering dengar itu ya Mbak ya. Jambu yang dalamnya merah itu ya Mbak ya. Jambu biji itu. Habis itu ada lagi yang bilang daun pepaya. Ada lagi yang pakai madu. Tapi kalau menurut saya semua itu apa sih ya, nutrisinya itu yang diambil dari situ sih Mbak. Vitamin B, vitamin C-nya itu yang bisa merangsang pembentukan trombositnya tadi lebih bagus gitu ya. Kalau langsung mengobati demam berdarahnya, menurut saya enggak, cuman lebih memperbaiki nutrisinya Mbak. Oke, lebih memperbaiki nutrisinya. Jadi dengan semakin bagusnya nutrisinya, semakin cepat imunitasnya bisa mengatasi virus tadi itu Mbak. Oke, baik. Iya, baik dokter, kita akan mengundang pemirsa yang ada di rumah nih dokter. Mungkin ada pemirsa yang ingin bertanya bersama kami di sini. Nanti pertanyaan pemirsa akan langsung dijawab oleh Dokter Azhari seputar DBD. Silakan pemirsa menghubungi kami di line telepon yang sudah tersedia di layar kaca Anda. Ya, baik pemirsa, dokter sambil kita menunggu pemirsa bergabung bersama kita nih dokter, boleh kita lanjutkan lagi. Kalau tadi itu kita membahas tentang makanan ataupun jus jambu itu ya dokter ya. Apakah pada saat sedang dalam penyakit DBD ini, apakah ada makanan yang dilarang atau pantangan-pantangan yang dilarang ini dokter kepada pasien DBD itu sendiri? Jadi kalau makanan yang dipantangin itu nggak ada sih Mbak, nggak ada makanan yang dipantangin. Bahkan seringnya itu pasien-pasien kita itu malah nggak mau makan Mbak. Hilang selera makan. Habis itu karena dia muntah-muntah terus, jadi hilang selera makan. Jadi memang kita pun nganjurin, udahlah Bu, makanan apa yang dia suka bolehlah Bu dimakan aja gitu. Karena terkadang memang kalau makanan yang dari rumah sakit banyak anak yang nggak mau kan. Jadi kita bilang aja ke ibunya, Ibu masak aja di rumah makanan apa yang dia suka selama ini, itu aja Ibu bawa ke rumah sakit untuk
dimakan anaknya. Oke, berarti memang tidak ada pantangannya ya dokter Tidak ya. ada pantangan. Baik, dokter ini saya juga penasaran nih dokter, apakah pola hidup ini DBD dewasa ya dokter ya, bukan di anak. Apakah pola hidup seseorang, misalnya orang yang rajin berolahraga atau yang menjaga pola makan, menjaga kesehatannya sekali nih dokter, tetapi dia masih terkena DBD itu apakah ada perbedaannya dengan orang yang tidak terlalu menjaga pola hidupnya nih dokter? Bagaimana perbedaannya kira-kira dokter? Pola hidup, tentunya kalau orang-orang yang pola hidupnya bagus ya, dianya misalnya pagi-pagi dia olahraga, Iya. habis itu makanannya dijaganya, imunitasnya lebih Lebih kuat ya ya. kan. Jadi memang virus-virus ini, kebanyakan virus itu kan penyakitnya itu sembuh sendiri, Mbak. Iya. Jadi kalau imunitas kita itu kuat, ya dia lebih bisa aja melawan segala-gala virusnya, bakterinya, semuanya lebih bagus, imunitasnya lebih cepat menyelesaikannya. Ketimbang kalau yang udahlah dianya demam, habis itu dianya malas beraktivitas, berdiam diri aja di rumah, ya tentunya penyakitnya pun lebih cepat berkembangnya, Mbak. Iya, berarti memang sepenting itu ya dokter ya. Iya, jadi memang ya paling bagus itu ya kita yang aktivitas kita yang lebih banyak lah, biar lebih bisa meningkatkan imunitas kita. Jadi kalaupun ada datang penyakit-penyakit, tubuh kita bisa melawannya langsung. Iya, oke. Baik dokter, kita lanjut lagi nih dokter. Bagaimana kondisi tubuh seseorang, boleh anak ataupun dewasa nih dokter, setelah terkena DBD sama sebelum terkena DBD? Apakah ada perbedaan nih dokter? Mungkin misalnya sudah sembuh dari DBD, bagaimana kondisi tubuhnya selanjutnya nih dokter? Iya Mbak, jadi kalau dibilang kondisi tubuh tergantung kehancuran tubuh kita itu yang disebabkan virus tadi. Terkadang kan kayak saya bilang tadi tuh, demam berdarah ini dia bisa sampai menyebabkan otak kekurangan suplai darah tadi, efeknya dianya kejang-kejang. Jadi pada demam berdarah ini pun sering juga didapati kejang karena suhunya yang terlalu tinggi, atau bahkan karena memang suplai ke otaknya itu tadi yang sudah sangat menurun. Efeknya tadi kalau udah otaknya yang kena, ya ke depannya jadi adalah pertinggalnya ya kan. Atau kalau enggak yang tadi itu ke ginjalnya itu udahlah kurang suplai ke ginjalnya, kencingnya jadi sedikit, jadi dia harus cuci darah. Sekali cuci darah bakalan terus-terusan cuci darah dianya, ya lebih kualitas hidupnya jadi lebih menurun lah. Kecuali ya kalau memang demam berdarah cukup sekedar demam, habis itu nggak ada tanda-tanda warning sign tadi, habis itu dianya bisa melewati fase kritisnya itu dengan singkat, ya mungkin nggak ada tertinggal sih kalau yang itu gitu. Oke, berarti memang ada perbedaan juga ya dokter ya. Iya. Oke, baik dokter, ini sangat menarik sekali, tapi kita akan istirahat dulu sejenak ya dokter. Pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Bincang Sehat.